Tidak ada kisah yang lebih mengusik jiwa ketimbang misteri. Selamat malam penyuka misteri. Kisah pengusik kita kali ini berlatar pendakian ke Gunung Andong di Jawa Tengah. Aku Laras. Ini cerita tentang pendakianku yang ketiga. Kali ini bersama 4 orang teman, aku memilih jalur sawit. Tentang mendaki gunung, ada pemahaman lawas yang menyatakan bahwa jumlah pendaki tidak boleh ganjil. Jika nekat, nantinya akan digenapi oleh makhluk astral yang ada di gunung. Sebenarnya kami pun berencana mendaki berenam, tapi pada hari H, mendadak salah seorang temanku membatalkan rencana. Jadilah kami hanya berlima. Kami berniat mencapai summit menjelang sunrise, dan setelah itu langsung pulang. Kami tidak ingin camping di gunung, maka kami berangkat ke trek sawit sekitar pukul 11 malam. Kami tiba di base camp sawit hampir jam 1 pagi dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Di antara kami, ada 1 orang yang baru kali ini mendaki gunung. Namanya Franklin. Dengan semangat tinggi, dia membangunkan kami yang masih asik tertidur dalam sleeping bag pada pukul 3 pagi. Dia tidak sabar ke puncak dan merekam sunrise. Gunung Andong ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, sekitar 1726 mdpl saja. Tapi gunung ini unik, sering tiba-tiba turun kabut. Jika sudah begitu, pendaki hanya bisa menanti sampai kabut menipis. Untuk mencapai summit, kami harus melewati 3 pos. Pos 1 Kemuning alias Watu Pocong kami lewati dengan mudah. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kami tempuh dengan penuh semangat. Sebentar lagi puncak, pikirku, bisa melihat sunrise. Saat membayangkan keindahan yang akan kami saksikan itu, aku tiba-tiba melihat ular melintas. Konon, jika melihat hewan atau apapun di gunung, sebaiknya jangan langsung diceritakan. Simpan dulu dalam hati. Begitu dulu para seniorku berpesan. Tapi dini hari itu entah kenapa aku langsung teriak-teriak ke teman-temanku bahwa ada ular melintas. Aku meminta teman-temanku berhenti dulu untuk memberikan jalan kepada si ular. Setelah jeda ular lewat itu, Franklin mengambil alih pimpinan. Dia berada di urutan paling depan. Sampailah kami di pos 2 Dewan Daru. Karena energi masih banyak, kami pun tidak istirahat dulu di pos 2 ini. Langsung lanjut ke pos 3. Franklin semakin terbakar semangat. Dia kembali berinisiatif menjadi pemimpin. Dia berjalan di paling depan. Langkahnya sengaja dibikin lebar-lebar agar cepat sampai, katanya. Dalam hitungan detik, dia lenyap dari pandanganku. Tiba-tiba teman di sebelahku berteriak, "Hei, puncaknya di atas, kok malah balik turun?" Kalimat itu dia ucapkan dengan suara keras seraya menyorotkan lampu senternya ke pepohonan. "Loh, Franklin ya?" tanyaku. Tanpa menggubrisku, teman tadi malah berteriak-teriak lagi. Dia memanggil-manggil nama Franklin. Lampu senternya juga masih dia tujukan ke pepohonan yang mengarah ke bawah. Dia hendak berlari ke bawah ketika temanku yang lain menahannya. Bersamaan dengan itu, Franklin muncul di hadapan kami dari arah atas. "Ada apa? Kenapa teriak-teriak panggil aku?" ucapnya polos. Temanku yang menyorotkan senter ke pepohonan itu tadi terbelalak. "Loh, kok kamu bisa ada di sini? Kan kamu barusan turun. Baru mau ku kejar ke bawah, aku takut kamu nyasar." Penjelasan itu membuat kami semua merinding. Kami membeku di tempat kami masing-masing.
Kami tadi memang melihat ada yang turun dengan berlari. Jaket dan topinya sama dengan yang dipakai Franklin. Maka kami juga percaya pada perkataan teman yang menyorotkan senter tadi. Aku sendiri melihat postur sosok itu mirip Franklin. Tapi karena berkelebat terlalu cepat, aku tidak bisa memastikan seperti apa wajahnya. Mendengar itu, Franklin segera menghitung jumlah kami. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Kami kemudian saling berpandangan satu sama lain. Aku beneran lihat kamu, Franklin, barusan. Temanku tadi kembali menjelaskan kejadian yang baru saja dia lihat. Aku bisa melihat wajahnya memucat. Dia panik. Franklin juga terbengong-bengong. Insiden itu membuat kami memutuskan untuk istirahat dulu sebentar. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Franklin sudah tidak lagi tancap gas. Kekuatannya tak lagi penuh, malah menuju redup. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, kami mencapai pos 3 Watu Wayang. Sudah tidak ada lagi yang saling berbicara atau melempar guyonan. Kami fokus menuju summit. Perjalanan dari Watu Wayang ke puncak terasa sangat lama. Franklin beberapa kali mengajak beristirahat. Tiap kali ada watu besar, dia duduk. Atau sekedar menyandarkan punggungnya ke batu tersebut. Aku mual, pusing, dia berkata. Beberapa kali. Kami jadi khawatir. Tapi Franklin tetap ingin mencapai summit. Dia tidak mau pendakian perdananya sia-sia. Maka kami pun memaksakan diri ke puncak meskipun sunrise sudah lewat. Begitu sampai puncak, Franklin makin lemas. Kondisinya tidak memungkinkan untuk berlama-lama menikmati keindahan alam di sana. Maka kami pun memutuskan untuk segera turun. Itu menjadi perjalanan turun paling lama buatku. Beberapa kali Franklin minta istirahat lagi. Sejak pendakian ke puncak itu, dia beberapa kali muntah. Keringat dingin bercucuran. Dia memucat, tapi tidak mau dipapah. Perjalanan panjang itu berakhir di base camp. Sampai di sana, kami langsung minta pertolongan kepada penjaga base camp. Dia pun segera menangani Franklin. Wajar, Mas. Ini masih mending hanya mual, muntah, dan lemas. Kemarin malah ada yang sampai pingsan di tempat. Ya di lokasi yang sama dengan kalian melihat Mas Franklin ada 2 itu, terang si bapak. Hari itu, karena pantangan-pantangan yang kami langgar, kami gagal melihat sunrise. Kami juga gagal pulang cepat ke rumah. Dalam perjalanan pulang, kami masih harus membawa Franklin ke klinik untuk memastikan kondisi fisiknya baik-baik saja.